Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, teman-teman muda, sudah hari Jumat lagi dan yang pastinya ketemu lagi bareng saya Sini Iwan Kafi di program Dialog Kajian Keislaman. Dan pada hari ini, seperti biasa kita sudah kedatangan narasumber kita. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Qorib MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan teman-teman muda, untuk kali ini kita mengangkat tema yaitu wasatiyah Islam. Jadi kira-kira seperti apa ya yang bakal dibeberkan atau kita bahas nih ya kali ini. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu nih. Kira-kira pagi hari ini mungkin Bapak atau Mas Qorib mungkin sehat-sehat aja Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Qorib, apa kabar nih? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, doa kita selalu semoga Mas beserta keluarga serta para sahabat M Radio dimanapun berada senantiasa sehat, sukses dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lancar dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman muda, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu kita beri kesempatan kepada Mas Qorib ya Mas untuk menjelaskan kira-kira apa ya tentang wasatiyah Islam ini. Iya, terima kasih. Islam adalah agama yang komprehensif, kemudian lekat dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Dimensi-dimensi ajaran Islam itu sangat luas. Misalnya, Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim membangun hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu kita kenal dengan terminologi hablum minallah. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita untuk membangun relasi positif dengan umat manusia. Umat manusia dalam konteks ini bisa kita artikan dengan hubungan internal sesama umat Islam, kemudian hubungan antara seorang muslim dengan non-muslim. Biasa kita kenal dengan hablum minan nas. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan agar umat Islam ini membangun hubungan yang positif dengan alam semesta. Alam juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergerak, kemudian yang berdialog dan berzikir, kemudian memiliki style atau tipologi komunikasi tersendiri. Memang terkadang komunikasi dan style berkomunikasi dari alam semesta ini tidak dapat kita pahami secara kasat mata, namun secara substantif alam juga senantiasa berdialog dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim ini membangun hubungan yang positif, produktif dengan diri sendiri. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan pada saat kita mencoba untuk memahami diri sendiri. Namun kita tidak akan membahas keempat dimensi itu. Kita fokus pada hablum minan nas, terutama terkait dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya atau hubungan seorang muslim dengan non-muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudillah aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia itu diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali jika manusia itu memiliki sedikitnya dua hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, kalau kita berbicara tentang hablum minan nas, maka kita menjadi seorang yang harus memiliki pemahaman yang sangat luas bahwa kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak homogen tapi heterogen, baik dalam konteks pemikiran,
latar belakang budaya, bahkan agama. Dalam konteks seperti ini, penting sekali kita menampilkan apa yang disebut dengan wasatiyah Islam itu. Nah, Islam sebenarnya adalah agama yang wasatiyah, yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Berada pada jalur yang sesungguhnya. Ini yang kita kenal biasanya dengan istilah middle path Islam atau Islam middle path. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan untuk menjadi saksi bagi umat manusia. Demikian pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasul, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang pertengahan. Lalu bagaimana sebenarnya hakikat dari wasatiyat Islam itu sendiri? Pernah satu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau kemudian menyatakan, "Ya Rasul, aku ingin terus-menerus berpuasa, tidak berbuka." Yang lain menyampaikan, "Ya Rasul, aku ingin terus beribadah dan tidak ingin menikah." Lalu Rasul mengatakan, "Ingat, aku berpuasa juga berbuka. Aku beribadah juga aku menikah." Ini menunjukkan bahwasanya sifat berlebihan di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sebuah respon yang beliau berikan atas sikap dan pemikiran dari para sahabat, itu menunjukkan betapa wasatiyah Islam ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini perlu juga kita pahami, ada saudara-saudara kita yang berpikir agak ke kanan-kananan atau agak ke kiri-kirian, di mana masyarakat muslim pada saat ini misalnya ingin mendirikan negara Islam, ingin menjadikan Islam itu sebagai ideologi. Nah, Islam melahirkan ideologi merupakan sesuatu yang kalau menurut saya wajar, karena Islam itu menjadi sebuah inspirasi besar bagi kita untuk melahirkan berbagai macam pemikiran maupun berbagai macam gerakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, untuk mendirikan negara Islam itu sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan realitas sejarah dan bertentangan dengan maksud dan tujuan, kemudian cita-cita besar dari the founding father kita ini. Indonesia adalah sebuah negara yang dilahirkan dari sebuah ijtihad yang sangat luar biasa. Maka dalam konteks ideologi Muhammadiyah, negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Dalam konteks Indonesia, NKRI ini menjadi sebuah kesepakatan bersama, di mana kita harus berbuat baik dan memberikan kebajikan-kebajikan yang maksimal untuk membangun Indonesia ini. Nah, sebagian yang lain itu menyatakan bahwa sesungguhnya agama itu tidak begitu penting. Agama itu merupakan urusan privat. Dan sebenarnya yang harus dihormati adalah hak-hak individual. Maka dalam konteks seperti ini misalnya LGBT itu muncul di permukaan. Gerakan sekularisme itu muncul di mana-mana. Di mana dalam konteks Indonesia boleh jadi orang secara administratif mengakui sebagai penganut agama tertentu, tapi pada hakikatnya dia sudah tidak beragama. Kenapa dia menganut dan melekatkan diri pada agama tertentu? Agar dia tetap bisa mendapatkan pelayanan dari negara, tapi pada hakikatnya dia sudah meninggalkan agama tertentu. Data statistik yang berkembang pada saat ini bisa kita lihat bahwa gerakan-gerakan yang terkait dengan aliran kiri yang membuang agama dari ruang publik ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Maka perlu kita respon secara baik. Misalnya ada Indonesian Atheist atau Indonesia yang terkait dengan gerakan-gerakan ateisme itu, dan jumlah dari mereka itu di Indonesia itu lebih daripada 3.000 orang, dan ini sangat mengkhawatirkan dan ini menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi agama. Disinilah kemudian pentingnya kita memunculkan kembali wasatiyat Islam, di mana kita menjadi seorang muslim yang taat, tapi pada sisi lain
kita mengapresiasi beragam kultur yang ada di Indonesia ini. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya. Kalau orang-orang Timur Tengah itu mengatakan hadhil jannah fil ard. Indonesia ini merupakan bentangan dari serpihan sorga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua ada di Indonesia ini. Dan kita memiliki beragam suku, kemudian beragam bahasa, beragam budaya, dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita anyam. Maka kemudian masing-masing kita merasa harus memiliki dan membangun Indonesia ini. Tapi jangan pula kita berpikir bahwa Indonesia itu yang berhak dan yang paling memiliki adalah diri kita, sehingga kemudian kita menegasikan atau menafikan hadirnya dan kontribusi orang lain kepada kita. Ini kira-kira gambaran umum dari pengertian wasatiyat Islam itu. Oke, baik Mas Qorib ya. Baik teman-teman muda, tadi sudah mendengarkan sedikit ya, kira-kira apa sih ya wasatiyah Islam itu. Dan mungkin kali ini mungkin saya boleh bertanya ya. Mau nggak Mas? Ya. Baik Mas, tadi kan kita bicara mengenai wasatiyah Islam yang kaitannya dengan hablum minan nas. Iya. Jadi keterkaitannya juga dengan agama-agama lain gitu. Jadi kira-kira gimana ya Mas? Ada satu masa gitu kita dihadapkan dengan kita ini kan, kalau wasatiyah ini kan artinya tengah ya Mas ya. Ya tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Jadi kita nggak tahu nih apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Jadi pada satu masalah atau kasus nih berkaitan dengan agama lain, kita mungkin ada melakukan sosialisasi atau apa gitu ya, yang kita rasa ini benar, tapi satu sisi lain ada yang orang bilang ini nggak boleh nih, ini bid'ah gitu. Apa sih yang harus kita menyikapinya bagaimana gitu kira-kira Mas? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu juga Mas Qorib sampaikan kepada kita semua. Nah, wasatiyat Islam itu sesungguhnya terminologi yang kita rujuk dari Al-Quran dan hadis. Tapi kemudian pemerintah kita lewat Kementerian Agama, kalau Mas Qorib tidak keliru, itu dipromosikan oleh Menteri Agama sebelum yang sekarang, yaitu Ustadz Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian diteruskan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi, dan diteruskan oleh Menteri Agama kita yang sekarang, Pak Yakut Khalil Qaumas, dengan terminologi yang berbeda tapi secara substantif sama, yaitu moderasi beragama. Sebenarnya pada saat kita berbicara tentang wasatiyat Islam, pada sisi lain kita juga berbicara tentang moderasi beragama. Tapi harus kita pahami bahwa moderasi beragama itu tak seluas wasatiyat Islam itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, maka kita harus mendekati makna moderasi itu dengan pendekatan kebahasaan. Moderasi itu kan artinya tengah atau jalan tengah. Orang yang berada di jalan tengah itu adalah orang yang moderat. Orang yang moderat itu adalah orang yang memiliki prinsip, tapi juga menghargai perbedaan pendapat sejauh perbedaan pendapat itu tidak merugikan kepentingan publik atau kepentingan umum. Ini harus dipahami. Nah, ada istilah Latin dari kata moderat, yaitu moderatio, yang artinya juga jalan tengah. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan wasatiyat. Nah, kemudian harus kita pahami bahwa moderasi beragama itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Tapi moderasi beragama itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang warga negara, kemudian penganut agama yang harus care, dan kita bisa melihat secara real situasi dan kondisi budaya yang ada di sekitar kita. Misalnya Mas Qorib sebagai kader Muhammadiyah, pada saat sholat subuh 2 rakaat tidak memakai kunut. Itu prinsip yang harus Mas Qorib tekankan. Itu prinsip yang harus ditekankan dan dilaksanakan oleh warga persyarikatan. Tapi pendirian yang demikian tentu tidak menutup mata. Ada saudara-saudara kita yang juga melaksanakan sholat subuh dan mereka pakai kunut. Dalam konteks seperti ini, maka harus ada rasa hormat yang kita berikan kepada mereka. Ini yang disebut dengan moderasi beragama atau wasatiyat Islam. Nah, dalam konteks hubungan antar umat beragama juga harus kita pahami bahwa di luar diri kita sebagai seorang muslim yang kita anggap taat dan menuju kepada ketaatan, dari waktu ke waktu kita upayakan seperti itu. Kita juga harus sadar di luar umat Islam ini ada umat-umat lain yang juga mereka
sedang berjalan kemudian berlari dan mengabdi kepada Tuhan. Kita akui keagamaan mereka, kita akui eksistensi mereka. Tidakkah dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini pengakuan akan eksistensi agama mereka. Agama lain diakui di dalam Al-Quran itu. Ini yang harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Nah, wasatiyat Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita hormat dengan penganut agama lain. Dan kita boleh bekerja sama dengan mereka untuk urusan-urusan muamalah. Muamalah itu artinya manajemen, pengelolaan dunia ini. Dipersilakan. Ada dua yang tidak boleh kita campur adukkan. Yang pertama keyakinan atau akidah, dan yang kedua adalah ibadah. Untuk hubungan dengan non-muslim misalnya, tidak boleh pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri kita undang mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri bersama dengan kita. Atau mungkin pada tanggal 25 Desember kita memenuhi undangan mereka untuk melakukan misa di rumah ibadah mereka. Itu tidak boleh. Dalam konteks ini berlaku lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam konteks muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia ini kita dipersilahkan untuk membangun hubungan kepada siapapun selama hubungan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita jual beli boleh dengan non-muslim, kita makan bersama boleh dengan non-muslim selama makanan yang kita konsumsi halalan thayyibah. Ini yang penting. Kemudian kita berdialog boleh, kita belajar boleh. Tidakkah Rasulullah SAW juga membangun hubungan yang positif dengan non-muslim? Dalam Piagam Madinah pada saat Rasulullah SAW menjadi kepala negara di kota Madinah, beliau membuat Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah atau The Madinah Document. Isi dari The Madinah Document itu terkait dengan hubungan antara muslim dengan non-muslim dalam membangun sebuah daerah. Maka kemudian wilayah yang dibangun oleh Rasulullah awalnya bernama Yathrib, kemudian berganti menjadi Madinah. Madinah satu akar kata dengan tamadun. Tamadun itu artinya berperadaban. Madinah adalah sebuah kota yang mencerminkan masyarakatnya itu terdiri dari lebih daripada satu budaya dan agama, tapi kemudian hidup rukun dan damai. Itu merupakan implementasi dari wasatiyat Islam yang harus kita pahami secara baik. Nah, dalam konteks Indonesia di mana kita memiliki 6 agama resmi, kemudian memiliki ratusan bahasa, memiliki ratusan suku, kemudian 17.000 pulau, maka wasatiyat Islam itu menjadi pilihan yang tidak dapat ditolak dan ditawar-tawar lagi. Terima kasih, Mas. Oke, baik Mas. Wah, ini panjang lebar ya jawabannya, Mas. Alhamdulillah. Baik teman-teman muda, nanti kita akan lanjutin lagi program dari dialog kajian keislaman kita kali ini yang baru saja kita sudah dengar ya dari Mas Qorib mengenai wasatiyah Islam. Tapi teman-teman muda jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ilmu itu penting, tapi ilmu agama sangat lebih penting. Maaf, Ustaz, tapi saya sibuk nih, gak sempat datang ke pengajian. Jangan khawatir, cukup dengarkan acara dialog kajian keislaman di UMSU FM. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama UMSU FM menghadirkan acara interaktif dialog kajian keislaman setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini menghadirkan kajian-kajian keislaman dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Di acara ini, Anda bisa bertanya bersama narasumber melalui line telepon 061-661-7640 ataupun melalui line WA di 0821-22022916 atau medsos UMSU M Radio FM Medan. Alhamdulillah, sesibuk apapun, akhirnya bisa juga mendengarkan kajian keislaman. Dialog Kajian Keislaman hanya di Jumat Barokah bersama Fai UMSU dan UMSU FM. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Daftar kuliah online,
Kunjungi penmaru.umsu.ac.id. Baik teman-teman muda, kita masih di 91,6 Unsu FM dan kita masih di program Dialog Kajian Keislaman. Dan kali ini kita tadi setelah mendengarkan ya tema kita kali ini yaitu Wasatiyah Islam dari narasumber kita hari ini yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Qorib MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik Pak, ini sebelum kita lanjutin lagi mungkin saya mau nanya-nanya lagi nih Pak ya, Mas ya. Kita tadi kan membicarakan mengenai wasatiyah Islam. Kira-kira nih Pak, apa sih ya yang menjadi tantangan dan hambatan konsep dari wasatiyah Islam ini, Mas? Ya. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Seiring dengan perkembangan media digital pada saat ini, terutama media massa, kita bisa melihat bagaimana sikap keberagaman umat Islam pada saat ini, khususnya di media sosial sangat gaduh. Mas Qorib juga perlu menyampaikan kepada kita pada tahun 2021, 1 tahun yang lalu, Microsoft mengeluarkan sebuah rilis survei terkait dengan negara-negara yang paling beradab sampai negara-negara yang tidak begitu memperhatikan etika publik dalam mempergunakan media sosial. Nah, ternyata setelah disurvei, Microsoft mengeluarkan hasil bahwa Belanda menempati urutan pertama sebagai negara yang paling beradab dalam mempergunakan media sosial. Yang lebih unik dan ironis, Indonesia dengan penduduk 272 juta dan 230 juta diantaranya adalah umat Islam, ternyata berada pada urutan ke-29. Ini artinya Indonesia adalah sebuah negara di mana masyarakatnya itu tidak mempergunakan media sosial secara produktif dan positif. Maka di berbagai macam media sosial, terutama kita kaitkan dengan persoalan keberagamaan, banyak sekali komentar-komentar yang sarkastik. Banyak sekali pemikiran, kemudian praktik keagamaan yang dilaksanakan oleh seseorang, tapi pada sisi tertentu menegasikan, bahkan mencomohkan atau merendahkan sikap keberagaman orang lain. Disinilah pentingnya kemudian kita mempergunakan media sosial itu secara beradab. Maka kalau kita berkaca pada apa yang pernah diangkat oleh Suara Muhammadiyah, kearifan digital mengarah pada hal itu, dan ini berangkat dari fakta yang sangat getir, di mana kita mempergunakan media sosial itu untuk mengekspresikan berbagai macam pemikiran, terutama sikap keberagamaan kita, tapi kemudian dengan tidak memperhatikan rambu-rambu etika publik yang semestinya kita praktikkan secara baik. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Nah, kemudian wasatiyah Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap toleran atau tasamuh. Tasamuh sebagaimana yang sudah Mas Qorib singgung di awal tadi adalah sebuah sikap yang mengajarkan kepada kita agar kita memiliki wawasan yang luas, kemudian sadar bahwa kehadiran kita di sebuah masyarakat itu juga bersamaan dengan kehadiran orang lain. Kita hadir di ruang publik, orang lain juga hadir di ruang publik itu. Kita hadir di satu tempat, ada juga orang lain yang mungkin memiliki visi dan misi yang berbeda dengan kita. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Berbeda, tapi kemudian kita tetap bisa bersaudara. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat menarik. Bahwa kemudian kita memiliki tujuan atau jalan-jalan yang berbeda untuk mengekspresikan segala sesuatu, itu hanya sekedar sebuah proses saja kalau menurut Mas Qorib. Tapi kemudian tujuan utamanya untuk menjaga kemaslahatan, kemudian menjaga perdamaian di tengah-tengah masyarakat, ini menjadi hal yang kalau menurut Mas Qorib tugas bersama yang harus kita usung dengan baik. Nah, perlu juga Mas Qorib sampaikan kepada kita terkait dengan makna wasatiyah Islam itu. Nah, wasatiyah Islam itu sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Yang pertama adalah tasamuh. Tasamuh itu artinya adalah toleran. Tadi sudah Mas Qorib jelaskan dan singgung kepada kita semua. Ada hadis Nabi yang bunyinya begini, ahabud dini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Agama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan toleran.
Nah, kemudian makna wasatiyah selanjutnya adalah syura, artinya bermusyawarah. Apa inti dari syura itu? Adalah partisipasi, di mana kita menganggap orang lain itu berada pada posisi yang sederajat dengan kita. Kehadiran kita itu tidak boleh kita rasakan sebagai sosok yang lebih kemudian menegasikan yang lain. Orang punya hak dan kewajiban yang sama persis seperti kita. Nah, dalam konteks syura itu setiap orang diperlakukan sama. Setiap orang itu diposisikan setara di hadapan hukum. Dalam Al-Quran kan juga seperti itu. Tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain, kecuali kontribusi positifnya untuk kemanusiaan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali kualitas amal soleh yang sudah dia berikan kepada orang lain. Kita secara internal kan juga seperti itu. Tak boleh satu kelompok umat Islam itu merasa lebih mulia daripada yang lain. Tak boleh kita merasa lebih baik statusnya, lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Masing-masing kita sedang berperan untuk memberikan yang terbaik bagi Islam ini dalam rangka ibadah, dalam pengertian yang sangat luas. Kita hargai orang lain. Maka ada dalam Al-Quran nasihat Nabi Syuaib kepada anak-anaknya, ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nak, kamu jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang beraneka ragam. Dalam konteks yang lebih luas lagi bisa kita lihat misalnya di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada Ittihadiyah. Ini merupakan sebuah organisasi keislaman yang sedang menjelaskan dan mendakwakan Islam. Mana yang paling betul? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling agung, yang nanti pada hari kemudian menyatakan bahwasanya ormas inilah yang paling baik. Nah, kalau kita termasuk Mas Qorib diantaranya mempergunakan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah bagi kita. Nah, kemudian dalam konteks berbangsa dan bernegara kita juga mengenal ada trilogi umat beragama. Yang pertama adalah hubungan internal antar umat beragama, kemudian yang kedua adalah hubungan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi semuanya ini harus bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Kalau seandainya tidak mampu bersinergi, otomatis keragaman yang ada akan melahirkan mudarat ketimbang manfaat, dan ini menjadi sebuah kerugian. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kita disadarkan bahwa hidup kita ini memang tak lepas dari keberbagaian, tak lepas dari berbagai macam pluralitas yang ada. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, lita'arafu. Ada Muslim, ada non-Muslim, lita'arafu. Agar kita saling belajar antara yang satu dengan yang lain. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Oke, baik Mas. Dan kalau kita lihat tadi ya Mas, ya mungkin kayak ya seperti Mas Qorib bilang yang apa ya, sekarang ini kan lebih orang lebih apa ya, banyak belajar itu dari media sosial. Iya. Ya, Mas ya. Apalagi dengan menjamurnya kayak gadget di mana-mana gitu. Cuman kadang kita juga pernah saya ngelihat kayak beberapa apa namanya kayak dari video-video dari YouTube atau apa. Tapi itu banyak yang orang menyalahgunakan, dalam arti gini Mas. Suka ada yang misalnya kajian dari ustadz siapa atau cuplikan dari siapa, itu ada yang suka dipotong-potong gitu Mas ya. Ya kan? Dan itu yang sering menjadi apa ya, perdebatan. Jadi kita nggak tahu video fullnya itu seperti apa, tapi ada yang bilang oh ini seperti ini seperti ini, padahal jadi kita yang nggak tahu itu jadi bingung. Mana sih yang benar gitu ya Mas ya? Terima kasih. Sekarang kita berada pada sebuah era yang disebut dengan post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu ditandai dengan opini dan pendapat-pendapat publik itu lebih diyakini daripada hasil penelitian ilmiah dan kajian para pakar. Makanya kemudian andai kata ada profesor, guru besar, doktor di media sosial
bisa jadi dia berdebat kepada orang-orang yang mohon maaf tidak memiliki latar belakang pendidikan tertentu, dan itu akan diposisikan sama. Dan opini-opini ini selalu berkembang di ruang publik, kemudian menjadi sebuah keyakinan. Makanya pada saat awal-awal vaksinasi itu digalakkan oleh pemerintah kita, tak sedikit orang-orang yang justru menolak vaksinasi itu. Dan pendapat dari orang-orang yang menolak vaksinasi itu banyak juga dipegang oleh masyarakat secara umum. Padahal vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita itu adalah vaksinasi yang memang lahir dari kajian ilmiah, lahir dari penelitian, dan untuk sebuah kemaslahatan kita bersama. Tapi tak sedikit orang menolak itu. Kenapa? Karena berbagai macam opini yang berkembang di media sosial itu begitu dominan dalam pemikiran seseorang. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah kita. Disinilah kemudian pentingnya moderasi beragama atau wasatiyat Islam itu kita munculkan kembali ke permukaan. Tadi Mas Qorib sedikit menyinggung terkait dengan wasatiyat Islam itu dengan ciri yang belum selesai Mas Qorib jelaskan. Tadi ada tasamu, kemudian ada syura, musyawarah, ada juga qudwah. Maka seorang muslim, pengamal wasatiyat Islam itu harus memberikan contoh teladan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga al-adalah, adil. Adil itu artinya adalah al-wad'u syai' ala syai', menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka keadilan menurut para pakar adalah elemen yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, di sebuah negara dan bangsa, nation state. Andai kata di sebuah negara dan bangsa keadilan itu hilang, maka akan lahir chaos, pemberontakan. Maka kita lihat beberapa negara di Afrika misalnya itu terjadi pemberontakan. Kenapa? Karena terjadinya ketidakadilan. Di Indonesia pada tahap awal juga pernah terjadi pemberontakan. Kenapa? Karena terjadi ketidakadilan. Maka disinilah pentingnya keadilan itu. Nah, kemudian makna lain dari wasatiyat Islam itu adalah muwatonah, cinta tanah air. Maka kita menjadi seorang muslim yang taat pada suatu sisi, pada sisi lain kita juga harus mencintai budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Dan Indonesia ini unik, bukan negara agama tertentu, juga bukan negara sekuler. Kita negara Pancasila. Tapi menarik, setiap aspek kehidupan yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari pengaruh agama. Misalnya libur hari nasional di Indonesia ini itu lebih banyak libur keagamaan. Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Waisak, Natal, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali. Dan orang lain itu kagum dengan Indonesia ini. Kita bisa lihat misalnya di Timur Tengah, negara-negara Arab itu dengan jumlah penduduk 300 juta lebih. Bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Agamanya juga satu, agama Islam. Tapi kemudian mereka bertengkar satu sama lain. Coba kita menukik ke Indonesia. Suku kita banyak, agama kita banyak, negara kita luas, penduduk kita juga sangat banyak. Tapi konflik seperti di Timur Tengah nggak pernah terjadi di sini. Inilah hebatnya kita. Maka pernah Mas Qorib mengikuti seminar di Vatikan di Roma itu. Jadi salah seorang pembicara mengatakan begini, andai kata Indonesia gagal mengelola kemajemukan, otomatis negara-negara Asia yang lain itu hanya tinggal menunggu waktunya saja. Artinya Indonesia ini menjadi sebuah contoh yang sangat baik dalam mengelola kemajemukan. Disinilah pentingnya wasatiyat Islam itu kita munculkan ke permukaan. Atau dalam istilah Kementerian Agama disebut dengan moderasi beragama. Ayo kita saling menghormati satu sama lain. Ayo kita berbuat baik untuk membangun negara kita. Jangan pernah kita memikirkan orang lain dalam pengertian apa yang sudah dia lakukan untuk membangun masyarakat kita. Tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita perbuat untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk umat kita. Think globally, act locally. Mari kita berpikir secara global, tapi kita mulai kebajikan itu lewat pribadi kita masing-masing. Jangan kita habiskan energi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya dalam mempergunakan media sosial. Mari kita gunakan energi kita untuk membangun sesuatu yang positif. Masing-masing kita ini harus berperan sebagai sebuah jalan kecil atau pematang yang dapat mengantarkan orang menuju kepada kebajikan dalam kehidupan ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting menurut saya. Ya, baik Mas. Berarti kembali ke pribadi masing-masing ya Mas ya, untuk menyikapi dari gimana tadi dengan video-video tersebut gitu Mas ya. Jadi ada beberapa juga yang ngerasa itu tadi mungkin kayak banyak ya sekarang ini kayak pemuda-pemuda atau orang masyarakat yang maaf cakapnya kan kayak jadi ustadz dadakan gitu lah ya kan, dalam arti kan
Mereka juga memberi atau mengomentari beberapa komentar-komentar di media sosial. Menurut si ini gini gitu, menurut Ustadz gini gitu ya Mas ya. Kan ada yang saya lihat dari video gitu. Ya, terima kasih. Mas Koris sedikit respon terkait dengan itu. Maka kemudian orang yang membaca 5 buku itu akan jauh lebih luas pengetahuannya dibanding membaca 1 buku. Orang yang membaca 10 buku akan jauh lebih luas pengetahuannya dibanding yang membaca 5 buku. Orang yang membaca 15 buku akan jauh lebih luas pengetahuannya dibanding dengan orang yang membaca 10 buku. Orang yang berguru pada 5 ustadz itu akan jauh lebih luas pengetahuannya dibanding dengan yang berguru pada 1 ustadz. Orang yang berguru pada 10 ustadz akan jauh lebih luas pengetahuan agamanya ketimbang orang yang berguru pada 5 ustadz. Nah, dipersilakan kita untuk belajar dari berbagai macam media sosial terkait dengan pemahaman keagamaan. Tapi ingat, pemahaman keagamaan itu tidak tunggal. Kita butuh pembimbing. Kalau dalam konteks tasawuf ini disebut dengan mursyid. Mereka tempat kita bertanya. Pengalaman tidak bisa dibeli, tapi bisa dilalui. Para ustadz kita, para guru kita itu menjadi rujukan. Para ulama kita itu menjadi rujukan. Tempat kita bertanya. Dalam Quran dijelaskan, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu seandainya kamu tidak tahu, termasuk belajar agama ini. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang tahu. Tak cukup 1 guru, tapi kepada yang lain. Kepada yang lain, begitu seterusnya. Dan belajar atau menuntut ilmu ini tidak mengenal berhenti dan tidak pernah merasa puas. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam tanda kutip mendewakan seorang guru. Ini menjadi sebuah kesalahan. Kita mencari sebuah kebenaran, tapi pada akhirnya kita terdampar pada sebuah kesalahan, di mana kita menganggap guru ini yang paling benar, sementara yang lain adalah guru yang salah. Di mana guru yang kita ikuti menjadi seorang guru yang selalu dalam tanda kutip kita agungkan, kita junjung secara tinggi, kemudian kita tidak menghormati hadirnya guru lain yang memiliki pemikiran berbeda. Pengetahuan agama ini sangat luas, tidak terbatas. Maka yang paling penting kita terus-menerus belajar, jangan pernah berhenti dalam konteks ini. Kasih. Iya, baik Mas Korim. Waduh, ini benar-benar apa ya? Kalau kita lihat topik kita hari ini mungkin kayaknya nggak cukup bener ya 1 jam ini Mas ya. Karena ini sudah mau habis waktunya. Tapi sebelum kita udahan di program Dialog Kajian Keislaman kita kali ini, mungkin saya minta kepada Mas Korim nih untuk menyampaikan closing statement dari topik kita kali ini Mas. Baik, terima kasih para sahabat UMSU M Radio dimanapun berada. Mari kita praktikkan wasiat Islam secara baik. Wasatiyat Islam itu mengajarkan kita untuk teguh pada pendirian, tapi kita juga menghormati orang lain. Kita hadir di satu tempat, ingat ada orang lain yang juga hadir di tempat itu. Kita ingin berkontribusi positif untuk masyarakat kita, ingat juga ada orang lain, saudara-saudara kita yang seagama maupun yang berlainan agama yang juga ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Wasiat Islam itu tidak mengajarkan kita mencampur adukkan semua keyakinan, semua pemahaman, tidak. Justru wasiat Islam itu mengajarkan agar kita betul-betul care, kokoh, istiqomah dalam keyakinan kita. Tapi di sisi lain kita juga disadarkan bahwa kita hidup di lingkungan, pemikiran, budaya, bahkan agama yang berbeda. Sehingga kemudian keberbagaian dan keragaman kita bukan bermuara pada sebuah mafsadat atau kerugian, tapi justru kalau kita mampu untuk mengelola keragaman secara baik, itu akan melahirkan kemaslahatan bagi kita bersama. Ini mungkin yang dapat Mas Koris sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fastabiqul khairat wal qalami wa mayasturun nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman muda, tadi sudah ada closing statement dari Mas Korib ya. Dan memang waktu kita sudah hampir habis di program Dialog Kajian Keislaman kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman muda yang sudah menyaksikan secara live ya di Facebook kita di UMSU _ M Radio _ Medan. Jadi kali ini kita mau closing dulu. Tapi jangan lupa ya, insya Allah di Jumat depan kita bakal balik lagi di program yang sama di Dialog Kajian Keislaman dengan narasumber yang berbeda. Dan sebelum saya selesai atau tutup
program ini saya mengucapin terima kasih buat Mas Korib yang sudah hadir Sama-sama, pada sehat, hari sehat ini selalu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman muda, jangan lupa untuk kalian yang setelah ini pingin terus mengikuti program-program yang asik dan seru di UMS FM, jangan lupa hari ini pukul 10 ya. Nanti kalian bisa mengikuti Islamic Smart by Request dan kalian bisa request lagu-lagu Islami, tapi tentunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Islami yang diberikan oleh host kita pada hari ini. Baik teman muda, saya Iwan Kafi pamit undur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.